Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Salam. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta David Darius Dewu. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, demikian nas pembimbing yang akan menjadi dasar ibadah kita pada saat ini. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kau yang
Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat dimanapun kita berada, sebelum pembacaan Alkitab, di mana bacaan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum pembacaan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih jikalau kami bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami tetap setia mengasihi Tuhan dan dalam doa dan juga dalam ibadah kami pada saat ini. Bapa yang baik, berkati kiranya firman Allah yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman ini dapat menguatkan jemaat Tuhan dimanapun mereka ada pada saat ini. Jauhkanlah dari cobaan godaan si jahat yang mengacaukan pikiran kami. Tetapi sebaliknya, kuasailah kami dengan Roh Tuhan, sehingga kami mampu mengerti dan melaksanakan firman Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9 yang menyatakan keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka, menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun berada, Salam. Saya berharap Bapak Ibu dimanapun kita ada pada saat ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kondisi saat ini masih kita rasakan, sehingga ibadah masih harus dilakukan secara online. Walaupun demikian, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, tidak membuat kita sedih, kecewa, atau merasa terluka. Kenapa? Dimanapun Bapak Ibu dan saya berada, dalam kondisi apapun, Tuhan itu selalu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu hidup dalam penderitaan. Tuhan itu selalu melihat apa yang Bapak Ibu butuhkan. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Bapak Ibu selalu mendapatkan kekuatan, kesehatan yang baik, pikiran yang tenang, dan Tuhan selalu memperlengkapi itu sesuai dengan keinginan Tuhan untuk Bapak Ibu. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kondisi yang masih berlangsung pada saat ini, COVID-19 masih ada. Kadang-kadang membuat kita sedih, dan tidak sedikit juga kita bertanya, mengapa harus ini terjadi Tuhan? Kami tidak bisa berkumpul lagi secara bersama-sama. Kami tidak bisa melakukan kegiatan untuk kemuliaan nama Tuhan dan sebagainya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, simpan pertanyaan itu. Dan kita tidak perlu mengungkapkan hal-hal seperti itu. Yang bisa Bapak Ibu dan lakukan pada saat-saat seperti ini, sesuai dengan panggilan Bapak Ibu, yaitu tetap mengasihi Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan berkurang ketika kita melakukan ibadah secara online seperti saat ini. Kebaikan Tuhan itu selalu ada. Dan Bapak Ibu dan saya akan terus selalu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang Bapak Ibu kenal, Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang Bapak Ibu kenal, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, biarlah itu terus kita aminkan dimanapun Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan berada. Jangan pernah berpikir tentang keadaan anak-anak kita bagaimana, situasi adik kakak kita di mana, kakak keluarga besar kita bagaimana. Pikirkanlah bahwa satu keyakinan kita, Allah yang maha baik itu tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Termasuk di dalamnya orang-orang yang kita kasihi tetap dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun kita pada saat ini berada. Bacaan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dengan tema hidup sebagai makhluk sosial. Bacaan Alkitab pada hari ini kita diajarkan atau kita dibuat mengerti oleh Tuhan bagaimana penderitaan jemaat mula-mula. Secara khusus penderitaan para pemberita Injil pada waktu itu. Lebih khusus lagi dalam renungan Alkitab pada saat ini tentang Rasul Paulus dan Silas dan tokoh-tokoh gereja lainnya mengalami kesusahan. Berbicara kesusahan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan saja pada saat yang kita alami saat ini atau yang pernah kita alami di masa-masa lalu. Kesusahan dan penderitaan itu pernah, bahkan sering terjadi pada jemaat Tuhan, yaitu jemaat mula-mula melalui bacaan kita pada saat ini. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, mari kita melihat beberapa hal atau teladan yang kita bisa lihat. Bagaimana Paulus dan Silas dan juga jemaat Tuhan lainnya pada waktu itu. Kita melihat dari sisi Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka meninggalkan daerah Filipi, waktu Paulus dan Silas serta lainnya dipenjara di Filipi, mereka dibebaskan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Pada waktu peristiwa itu semua jemaat mengalami kesedihan, tapi mereka tetap berdoa untuk keselamatan Paulus dan Silas. Dan mujizat itu ada dan terjadi. Dan pada akhirnya Paulus dan Silas dibebaskan.
Setelah mereka dibebaskan, mereka meninggalkan daerah Filipi, lalu menuju ke daerah Tesalonika. Dalam bacaan kita pada saat ini, apa yang kita lihat dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-1b dikatakan begini. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ketika Rasul Paulus berada dalam penjara di Filipi, dia cukup menderita. Tetapi ada jemaat-jemaat di luar penjara yang tekun dengan doa. Dan doa jemaat didengar oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus bebas dari penjara, dia tidak kapok. Dia tidak putus asa. Dia tidak menanyakan ini itu kepada Tuhan. Tapi dia terus berjalan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan ketika dia masuk di daerah Tesalonika, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia langsung masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, sinagogi. Bayangkan, Rasul Paulus sedang bermasalah dengan orang Yahudi. Dia dipenjara karena bersoalan dengan orang Yahudi. Dan dia menuju ke Tesalonika. Dia masuk ke tempat ibadah orang Yahudi. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua yang Rasul Paulus lakukan, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus tadi yang pertama, dia meninggalkan Filipi, masuk ke daerah Tesalonika, lalu masuk ke tempat ibadat orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyampaikan firman Allah di tempat itu juga. Apa yang kita pahami dari bagian bacaan ini? Rasul Paulus luar biasa. Ketika Yesus memanggil dia untuk menjadi pengikutnya dan menjadi alat untuk memberitakan Injil, dia terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak pernah membayangkan sesuatu yang menakutkan. Dia tidak pernah membayangkan sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Karena dia yakin penuh bahwa Allah di dalam kasih Kristus Yesus itu akan tetap membelanya. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita ada pada saat ini, ketika kita dengan penuh keyakinan kepada Allah di dalam Kristus Yesus, bapak ibu dan saya, anak-anak cucu kita dibela bahkan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika Bapak Ibu dengan penuh keyakinan bahwa Yesus Sang Juru Selamat, jangan pernah takut dengan sakit penyakit, dengan lingkungan, dengan situasi apapun. Karena Tuhan akan tetap bahkan selalu memberkati apa yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Amin. Bagian berikutnya yang kita lihat, ayat yang ketiga. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Bagian yang ketiga yang Rasul Paulus lakukan, dia memberitakan, dia menjelaskan kepada banyak orang dalam rumah ibadat orang Yahudi itu
tentang Yesus Kristus. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memunculkan hal-hal yang indah dari dalam hati kita, melalui pikiran kita, kita memunculkan hal-hal yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kesusahan, segala penderitaan, Tuhan akan singkirkan. Ketika Bapak Ibu berpikir tentang kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, jangan pernah memikirkan tentang kesusahan yang akan Bapak Ibu alami. Tetapi justru Tuhan akan membuat semuanya indah. Sakit penyakit COVID-19 masih ada. Dan banyak orang yang mengalami penderitaan. Tetangga-tetangga Bapak Ibu dan saya, ada banyak yang susah. Ketika kita berkumpul dengan lingkungan dimanapun, ceritakan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Ceritakan hal-hal yang indah yang Bapak Ibu rasakan dari Tuhan, yaitu kebaikan, keselamatan. Ceritakan hal-hal yang membuat orang lain bersemangat. Dan mereka tidak akan putus asa. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi pembawa damai. Dan ketika Bapak Ibu menyampaikan bagian-bagian isi penting dari firman Allah, Bapak Ibu akan disebut pelayan-pelayan Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat dimanapun kita berada, apa dampaknya? Ketika Bapak Ibu dan saya memunculkan hal-hal yang indah, memunculkan hal-hal yang datang dari Tuhan, memunculkan hal-hal yang menjadikan orang lain diberkati. Kita melihat ayat yang keempat. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Rasul Paulus dengan satu keyakinan menyampaikan kepada orang banyak dalam rumah ibadah, menjelaskan tentang firman Allah sejelas-jelasnya. Rasul Paulus tidak mengalami kesusahan. Bahkan apa yang terjadi sebaliknya. Banyak orang dari mereka menjadi yakin, menjadi percaya. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbuat baik dalam situasi seperti ini, paling tidak orang dalam hatinya menaikkan ucapan syukur. Ketika Bapak Ibu melakukan hal-hal yang indah untuk orang lain, paling tidak dalam hatinya dia memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu akan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang luar biasa. Dan lanjut bagian ayat ini. Dia bilang begini, saya ulang dari ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Hanya beberapa hari saja Rasul Paulus menjelaskan siapa itu Yesus Kristus. Hanya beberapa waktu saja Rasul Paulus menyampaikan keinginan-keinginan Tuhan kepada banyak orang. Dan membuat banyak terjadi perubahan. Perubahan yang pertama, banyak orang menjadi percaya. Tidak ketinggalan perempuan-perempuan terkenal. Perempuan-perempuan hebat menjadi pengikut Yesus Kristus. Mengapa itu bisa terjadi? Bapak Ibu,
Ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi semua bisa terjadi karena diatur oleh Allah yang baik. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ketika kita melakukan hal yang baik, memang tidak mudah. Jangankan kepada orang lain untuk memberitakan kabar baik, kepada saudara, kepada keluarga kita sangat susah. Akan ada banyak tantangan. Tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas, dan juga umat-umat lain pada waktu itu. Mereka dikejar, mereka disidang, mereka tidak sedikit dimasukkan dalam penjara. Dan memang ini sangat menderita. Ibu bapak yang diberkati Tuhan belum mengalami penderitaan seperti itu. Dan ketika kita mengalami kesusahan yang membuat kita sedih, yang membuat kita menangis, itu belum penderitaan. Karena banyak sekali saat-saat seperti ini, banyak orang lain yang mengalami penderitaan. Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, satu pesan melalui firman ini, jangan pernah untuk tidak melakukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kasih sayang Tuhan. Jangan pernah memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Melalui Bapak, Ibu, dan saya, akan banyak orang mengerti tentang kemurahan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan semangat kepada Bapak, Ibu menghadapi situasi apapun. Jangan pernah takut dan jangan pernah sedih. Karena Tuhan akan tampil sebagai pembela Bapak Ibu. Diberkatilah Bapak Ibu dan saya melalui firman pada saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli sebagai tanda persekutuan kita dengan para nabi, rasul, pelayan firman dan sakramen, serta semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Dengan hati dan mulut, hendaklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita tenangkan hati sejenak. Kita masuki doa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh mengingatkan kami pada saat ini. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami diberikan kekuatan dan semangat untuk menyampaikan berita kabar baik, yaitu firman Allah kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Kami mau menyampaikan firman Allah sebagai tanda untuk mengingatkan kepada suami, istri, atau kepada anak-anak yang kami kasihi. Biarlah kami menjadi pembawa damai, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dalam setiap pekerjaan, setiap tutur kata, dan juga setiap tingkah laku kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan semangat kepada kami semua. Bapa yang baik, berkati kiranya jemaat Tuhan dimanapun mereka ada pada saat ini. Kami percaya Engkau akan memberkati kesehatan yang baik, pikiran yang tenang, sukacita dan semangat yang datang dari Tuhan. Berkatilah mereka yang tidak bisa ikut ibadah karena kondisi dan keadaan yang sedang terjadi, COVID-19 yang masih ada, sehingga membuat anak-anak Tuhan tidak bisa berkumpul bersama. Tapi kami percaya Tuhan, melalui ibadah seperti ini, kami akan mendapatkan kekuatan. Bahkan kasih Allah itu tidak pernah kurang dari kehidupan kami. Sehingga kami mendapatkan kekuatan dan semangat. Dan di dalamnya kasih sayang Tuhan terus ada kepada kami. Bapa yang baik, hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat yang sakit di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Tolonglah Tuhan supaya mereka diberkati dan diberi semangat oleh Tuhan. Dan di dalamnya jemaat akan memperoleh kesembuhan. Anak-anak jemaat baik yang ada di Pulau Lombok, di Kota Mataram, maupun yang ada di luar Lombok, tolong jaga sertai mereka ya Allah. Jauhkanlah sakit, penyakit, cobaan, godaan. COVID-19 Tuhan lepaskan dari anak-anak kami. Sehingga di dalamnya mereka bisa berjalan, menempuh cita-cita mereka dengan dasar kasih sayang Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk PHMJ, Penatua Diaken, yang bertugas setiap waktu, khususnya penatua diaken yang melaksanakan tugas pelayanan mereka pada hari ini. Berkatilah. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama istri dan anak. Berkatilah segala pelayanan mereka. Berkatilah kehidupan mereka. Kegiatan-kegiatan hamba-Mu ini berkatilah. Pendeta Sony juga hamba-Mu mau berdoa. Biarlah Tuhan selalu memberkati, melindungi, menolong, dan memberkati setiap pelayanannya.
dan hamba-Mu sendiri. Berkati ya Allah dalam kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan dan juga sebagai hamba Tuhan yang membantu pelayanan di gereja GPIB WR Supratman. Berkatilah. Dan hamba-Mu berdoa untuk Vikaris Jonathan yang pada hari ini ditabiskan sebagai pendeta GPIB, dan juga ada ibadah pengutusan di gereja GPIB Bung Karno yang terjadi pada hari ini. Engkau memberkati segala kegiatan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pada hari ini dimanapun mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati kiranya bangsa dan negara yang kami cintai. Tolong jaga sertai bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami yang kami kasihi. Tolong berkatilah mereka ya Allah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan menteri-menteri, jajaran-jajaran yang ke bawah, kepala desa, bahkan kepala dusun sekalipun. Berkatilah lingkungan di mana kami tinggal di Kota Mataram ini dan sekitarnya. Berkatilah. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kiranya para pegawai gereja. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin. Pemandu lagu, pemain organ, dan juga pengatur sound system, pengatur alat media. Juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah doa-doa kami yang kami sampaikan dalam hati kami pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat dan sekalian orang yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita
persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan manai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesama. Kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan,
kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.